Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya lagi di bagian kulik buku. Hari ini setelah sekian purnama, saya akan mengulik sebuah buku atau tepatnya novel fiksi karyanya Terelie yang judulnya Janji. Kalau kalian pernah baca karyanya Terelie yang lain atau mungkin banyak bacanya, mungkin gak asing sama karyanya beliau yang lain yang judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu dan Tentang Kamu. Tapi apa kaitannya sama dua novel tersebut nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita mau bahas dulu, kalau pertama kali ke toko buku, lihat buku, selain lihat cover, judul, dan tentunya penulisnya, biasanya saya tuh lihat bagian belakangnya. Selain lihat harganya, kita lihat sinopsisnya. Mari biar saya bacakan sinopsisnya. Janji. Kita semua adalah pengembara di dunia ini. Ada yang kaya, pun ada yang miskin. Ada yang terkenal, ternama, berkuasa, juga ada yang bukan siapa-siapa. Ada yang seolah bisa membeli apapun, melakukan apapun yang dia mau. Hebat sekali. Ada yang bahkan bingung, besok harus makan apa. Tapi, sesungguhnya di manakah kebahagiaan itu hinggap? Di manakah hakikat kehidupan itu tersembunyi? Apakah seperti yang kita lihat dari luar saja? Inilah kisah tentang janji. Kita semua adalah pengembara di dunia ini. Dari hari ke hari. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Terus mengembara. Dan pasti kita akan menggenapkan janji yang satu ini. Mati. Jujur pertama baca sinopsisnya, saya agak bingung ini konflik utamanya apa ya, tentang apa gitu novelnya. Cuma nebak-nebak kayak, oh karena judulnya janji, jadi tentang seseorang yang berjanji. Entah apa janjinya, dan apakah ditepatin atau tidak gitu. Itu tebak-tebakan sinopsisnya tadi. Sekarang kita ke novelnya. Novel ini, latar tempat awalnya adalah di pesantren. Jadi ada tokoh yang disebut Buya. Atau Buya ini mungkin di pesantren lain disebut juga ustadz, atau kalau di sekolah disebut guru. Di sini saya sebagai guru di sekolah, ada satu hal yang saya apresiasi, bahkan saya kagumi dari prinsipnya Buya adalah Buya ini tidak menyerah pada muridnya. Sebagaimanapun tingkah laku muridnya, beliau berprinsip untuk berusaha mencari cara terbaik untuk membina anak tersebut, untuk tidak menyerah sampai akhir. Di sini ibaratkan kalau Buya itu tokoh nyata, saya pengen nanya ke Buya gitu, Buya gimana caranya sebagai guru dengan tingkah laku anak yang sedemikian rupa untuk berusaha yang terbaik untuk membina siswa, membina anak, untuk tidak menyerah sama mereka gitu. Penasaran gimana? Tapi saya berprasangka baiknya bahwa Terelia ini ngelihat dari guru-guru yang sebenarnya ada loh di sekitar kita. Bahkan mungkin banyak yang berprinsip seperti ini, yang berusaha yang terbaik buat muridnya untuk membina siswa dan gak nyerah sampai akhir. Salut banget saya. Dan di sini, di novel ini tebelnya kurang lebih 400 halaman, tepatnya 486 halaman. Sebenarnya lumayan standar sih untuk novel-novelnya Terelie. Tapi kalau dilihat agak tebel ya memang. Oke, sekarang kita ke ceritanya, spill sedikit-sedikit ya. Saya berusaha untuk tidak spoiler secara utuh, tapi dikit-dikit aja. Kita ngebahas sedikit di sini, karena satu dan lain hal, tokoh Buya ini punya anak yang kemudian disebut Buya juga. Buya ini punya santri, 3 sekawan lah kita sebutnya ya. Ada namanya Hasan, Baso, sama Kak Harudin. Mereka bertiga ini karena satu dan lain hal ditugaskan nih sama Buya untuk mencari seseorang yang bernama Bahar. Kalau kalian pernah baca karyanya Terelia yang judulnya Tentang Kamu, di situ juga Zulkarnain menyelami jejak-jejak kehidupannya Sri Ningsih. Atau kalau kalian baca Rembulan Tenggelam di Wajahmu, di situ nyertain kehidupannya Ray dari awal sampai akhir cerita maksudnya. Kemudian di sini juga dengan petunjuk yang minim, 3 sekawan ini, Baso, Hasan, sama Kak Harudin, ditugasin untuk mencari Bahar.
Jadi ketika pencarian itu secara tidak langsung mereka menyelami kehidupannya Bahar setelah beliau keluar dari pesantren. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kejadian ke kejadian lain. Dan seperti karya-karya yang lain, di setiap bagian itu kita diajak untuk ikut nyelamin kehidupannya Bahar, untuk nyelamin nilai-nilai kehidupan yang pada akhirnya diharapkannya bisa kita petik gitu dan kita ambil di kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena di sini tetap novelnya bukan novel yang terlalu berat, tetap seru karena di sini ada tiga sekawan di sini. Tiga sekawan ini masih muda ya, santri, yang ada tingkah-tingkah lucunya gitu ya, yang bisa bikin kita ketawa, bisa, dan adegan-adegan atau scene atau bagian-bagian di novel ini tentang kehidupannya Bahar yang di tempat ini seperti ini ya, tempat ini seperti ini ya, di kejadian itu seperti itu ya. Banyak hal-hal menarik yang sebenarnya ini pendapat subjektif ya, karena saya pribadi memang suka dengan gaya penulisannya beliau. Jadi buat saya ini novel yang layak untuk dibaca karena isinya gak terlalu berat tapi tetap ngasih kita nilai yang bisa diambil, dan bisa seperti yang saya yakini bahwa sebuah buku itu bisa ngajak kita nembus ruang dan waktu gitu. Kita yang belum pernah ke tempat A bisa ngebayangin bagaimana di tempat A. Kemudian kita yang belum pernah ngalamin kejadian itu atau gak pernah ngalamin kejadian itu bisa, jadi kalau kejadian kayak gini kurang lebih gitu ya gambarannya. Karena di sini kan ngegambarin bagian-bagian kehidupannya Bahar. Jadi banyak kejadian, banyak tempat yang dilewatin sama atau dijalanin sama tokoh Bahar ini. Jadi selamat membaca karyanya Terelia yang judulnya Janji. For your information, kalau misalkan kalian mau pinjam, saya terbuka sekali, asal janji dikembalikan. Silakan tulis di kolom komen.